Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Arleni Oktaneri dari SD Negeri 220 Bengkulu Utara, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bengkulu Utara. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Saya harus berperan menjadi guru yang mampu menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak serta menanamkan budaya positif di sekolah untuk mempermudah mewujudkan visi sekolah dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid menuju selamat dan bahagia dengan strategi yang berpihak pada murid. Yang pertama, jika seorang guru dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan baik, maka akan terwujud budaya positif di sekolah. Kedua, budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi seluruh warga sekolah, bukan hanya kolaborasi antar guru dan siswa. Ketiga, salah satu tujuan perubahan visi adalah terwujudnya budaya positif di sekolah sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, disiplin positif, 2. Memahami motivasi perilaku manusia, 3. Posisi kontrol seorang guru, 4. Pembuatan keyakinan kelas, serta yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarah ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Yang kedua, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya menghindari pemberian hukuman atau hadiah berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Ada beberapa posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, serta yang kelima, manajer. Posisi kontrol seorang guru yaitu manajer. Guru berkegiatan bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas bersifat universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahap restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Tujuan untuk mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Modul 1.4 Budaya positif. Koneksi antar materi. Mengaitkan budaya positif dengan 3 materi yang telah dipelajari. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif yang dilakukan di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. 2. Nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, serta reflektif. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru, kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara warga sekolah dan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. 3. Visi guru penggerak. Perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Diwujudkan dengan membuat prakasa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan berbagai proses memerdekakan diri sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. 2. Refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. 3. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Berdasarkan pemahaman saya, di dalam modul budaya positif saling berkaitan dari disiplin positif, pendekatan mendidik anak untuk mengontrol diri dan kepercayaan anak, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut dapat terwujud jika meresapi dasar diri, diwujudkan dalam tindakan dan mengimplementasikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik buat saya di luar dugaan yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Saya kira penghargaan lebih baik daripada hukuman. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum anak jangka pendek dan jangka panjang dalam motivasi dari dalam diri. Keempat, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mewujudkan kelas yang nyaman, aman berdasarkan keyakinan kelas yang dibuat bersama.
Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu memperbaikinya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. 5. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang sering tidak membuat PR. Yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini yaitu menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. 6. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun sekolah. 7. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada siswa. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. 8. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang sudah saya lakukan kepada siswa walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai seorang manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan siswa saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. 9. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya buat adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. 10. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah
kolaborasi, atau kerjasama yang baik semua warga sekolah atau orang tua siswa dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Agar budaya positif ini bukan hanya di kelas atau sekolah saja, namun di rumah supaya menjadi kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan dimanapun, serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung agar terciptanya suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Rancangan tindakan untuk aksi nyata, menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan kesepakatan kelas dalam proses pembelajaran. Latar belakangnya adalah di zaman sekarang ini fenomena krisis karakter sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut banyak anak-anak mengikuti budaya yang tren budaya di luar tanpa mengkaji apakah itu sesuai dengan budaya kita. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Tujuannya adalah yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. 2. Menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Tolak ukur yang pertama, peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas sesuai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 2. Peserta didik mampu menjalankan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Eliminasi tindakan. 1. Sosialisasi kepada warga sekolah tentang budaya positif. 2. Guru berkolaborasi dengan siswa untuk membuat kesepakatan kelas. 3. Menumbuhkan dan menanamkan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Dukungannya adalah yang pertama orang tua, yang kedua warga sekolah. Sampai di sini pemaparan materi koneksi antar materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.